Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dogma sentral biologi terlebih dahulu. Dogma sentral biologi yaitu penjelasan yang berisi mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama replikasi, yang kedua yaitu transkripsi, dan yang ketiga yaitu translasi. Replikasi sendiri merupakan proses menyalin secara utuh 2 untai DNA menjadi 2 untai yang baru. Replikasi DNA berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu denaturasi pemisahan untaian DNA induk. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian ganda DNA pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini dibantu oleh beberapa jenis protein yang dapat mengenali titik-titik tersebut dan juga protein yang mampu membuka pilihan rantai DNA. Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan untaian ganda ini, DNA polimerase masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah terbuka secara lokal. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai dengan pergeseran DNA polimerase mengikuti arah membukanya rantai ganda. Monomer DNA ditambahkan di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar terpisah. Tahap selanjutnya yaitu inisiasi replikasi DNA, yaitu proses permulaan sintesis untaian DNA yang sebelumnya didahului oleh sintesis molekul primer. Untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan jauh dari cabang replikasi. Dalam proses ini mengandung 1 untai utuh DNA anak mengikuti DNA induk dan 1 untai lagi fragmen berupa DNA anak. Setelah dilakukan inisiasi dan polimerasi, akhirnya proses replikasi DNA akan diakhiri dengan proses terminasi atau pengakhiran replikasi. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi terjadi pada nukleus di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen membentuk rantai RNA yang bersifat single strain. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi adalah permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Elongasi adalah pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Kemudian tahap ketiga yaitu terminasi. Terminasi adalah pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada prokariotik, transkripsi berhenti pada saat RNA polimerase mencapai titik terminasi. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu diingat juga bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Setelah itu, RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Setelah itu, molekul RNA-T membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya yang sesuai dengan triplet nukleotida pada ujung RNA-T lainnya yang disebut antikodon. Dan ribosom memudahkan pelekatan antara antikodon RNA-T dengan kodon RNA-D selama sintesis protein. Translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Untuk inisiasi dan elongasi, rantai yang dibutuhkan sejumlah energi yang disediakan oleh GTP, yaitu suatu molekul yang mirip ATP. Tahap inisiasi dari translasi membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Dan siklus elongasi menghabiskan waktu kurang dari 1/10 detik dan terus diulang saat tiap asam amino ditambahkan pada rantai hingga polipeptidanya lengkap. Translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi yang ada pada mRNA mencapai posisi pada ribosom. Oleh karena itu, jika ribosom mencapai salah satu dari ketiga kodon terminasi tersebut, maka proses translasi berakhir.